chat. Oke, baik. Baik, ini kita bahas dulu PR-nya ya. Saya kasih clue-nya ya, clue-nya. Emang agak susah ya PR-nya ini. Oke. Oke, kelihatan Bapak, Ibu? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Ini ya memang sengaja PR-nya ini saya pilih yang terkait dengan pembangkit ya. Ini kan sesuatu yang menjadi tugas Bapak Ibu sehari-hari ini. Ya. Oke. Ini dikatakan bahwa PSI believe it will need the amount of generating capacity shown in table 103 during the next 5 years. Ini ada demand-nya ini ya. Ini ada demand-nya. Tahun pertama 80, tahun kedua 100, tahun ketiga 120, dan seterusnya. Sampai tahun kelima 160. The company has a choice of building and then operating power plants with the specification shown in table 104. Jadi ada 4 alternatif. Untuk memenuhi ini, demand-nya ini, Bapak Ibu ini memiliki 4 alternatif. Alternatif 1, 2, 3, 4. Ya. Alternatif 1, ini bisa kapasitas maksimumnya adalah 70 juta kWh. Untuk membangun butuh 20 million. Nah, annual operating cost-nya 1,5. Ini kalau di dalam ini komponen A ya ini ya. Kalau construction cost ini. A sama C ya. Saya sudah lupa ini. Oke. Baik. Kemudian yang kedua demikian 50 kapasitasnya, construction cost-nya 16, kemudian annual operating cost-nya 0,8. Anda diminta untuk memformulasikan untuk meminimumkan total cost of meeting generating capacity requirement of the next 5 years. Oke, dari sini kira-kira variabel keputusannya apa, Pak Biu? Apa kira-kira variabel keputusannya ini? Meminimalkan biaya konstruksi dan pengoperasian per tahun, Pak. Oke, betul. Itu fungsi tujuan, ya. Fungsi tujuan, ya. Fungsi tujuannya itu adalah meminimumkan biaya construction cost ya, biaya construction cost, biaya konstruksi. Ini total biaya konstruksi ditambah dengan biaya operasional selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Oke. Ini fungsi tujuannya. Ya. Nah, kalau fungsi tujuannya seperti ini, untuk mendefinisikan atau menghitung biaya konstruksi dan biaya operasional, ini butuh variabel apa saja dan parameter apa saja. Jadi, apakah pembangkit? Ya, apakah pembangkit? Oke. Apakah pembangkit Ya. 1, 2, 3, 4 bangun di tahun 1, 2, 3, 4, 5 gitu? Oke, betul. Berarti kalau biaya konstruksi itu kan tergantung dari apakah pembangkit ini dibangun atau tidak. Ya, kalau dibangun, dia dibangun pada tahun keberapa? Betul ya?
Jadi biaya konstruksi di sini, biaya konstruksi itu tergantung pada apakah pembangkit dibangun atau tidak. Dibangun atau tidak. Ya. Kalau dibangun pada tahun keberapa? Ini pembangkitnya ada 5 ya, berarti pembangkit ke I. Ya, berarti kan ada, 4, ada 4. Nah, dari sini berarti saya punya variabel keputusan, ya, variabel keputusannya itu adalah YIT. Karena di sini adalah dibangun atau tidak, berarti dia itu binary. Berarti YIT itu nilainya 1 atau 0. 1 jika pembangkit ke I dibangun pada tahun ke T. Ya kan? Berarti saya punya Y11. Y11 berarti pembangkit tipe 1 yang didirikan pada tahun ke-1. Ada Y12, ini sampai Y15. Ya, karena bisa saja pembangkit ke-1 ini dibangun di tahun ke-5. Saya juga punya Y21. Ini juga sampai 5 ini, Y25. Nah, ini juga Y31 sampai 5, Y35, dan juga Y41 sampai Y45. Oh, cukup banyak ini ternyata. Y saja ini ada 20 variabel. Ya. Jelas ya dari sini ya? Jelas nih? Jelas, Pak. Jelas Pak, ini Pak. Oke, sekarang Pak, tuh jelas. Sekarang menghitung biaya operasional. Ya. Jadi kalau ini Y11, ini kalau saya kalikan dengan construction cost-nya, kalau 0 berarti kan saya nggak akan membangun kan. Kalau nilainya 1 baru muncul construction cost-nya. Ya. Oke, sekarang plus total biaya operasional. Total biaya operasional. Total biaya operasional itu annual operating cost 1,5. Annualnya itu 1,5. Itu tergantung pada dayanya atau enggak ini? Tidak ya. Nggak ada keterangan detail ya, Pak. Misalnya kalau kapasitasnya 70, saya hanya gunakan 50, ini annual cost-nya itu tetap 1,5 atau dikalikan? Tetap Pak di soal ini Pak. Ya, kalau di soal ini, kalau di soal ini. Kalau di soal ini tidak ada keterangan untuk ini Pak. Kayaknya dia setelah dibangun dioperasikan penuh ini Pak. Jadi annual cost-nya tetap 1,5. 1,5 ya. Tidak ada keterangan beban. Oke, Ya. berarti ini menunjukkan 1,5 itu adalah biayanya, ya. Oke. Oke, baik. Berarti dia ini tidak tergantung pada daya yang dibangun ini. Daya yang dibangkitkan. Ya, betul. Nah, tapi saya bisa mencari kan berapa daya yang bisa saya bangkitkan, ya, meskipun biayanya biayanya adalah fixed cost. Baik, berarti saya punya variabel. Variabelnya adalah XIT juga. Tapi XIT itu adalah saya definisikan banyaknya daya
daya yang dibangkitkan dari pembangkit ke I pada tahun ke T. Ya, berarti saya punya X11 sama seperti ini, X11, X12, X15. Betul ya? Masih bingung, Bapak? Oke. Nah, Bentar, kalau gitu. Oke, kelihatan Bapak-Bapak? Ya, Bapak Ibu. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Bukan Pak. Borong Pak Nur, kemut Pak, suaranya Pak Nur tadi. Oke, baik. Saya punya variabel YIT ya, yang tadi sudah saya definisikan jika pembangkit ke I, ya saya punya 4 berarti kan, yang dibangun pada tahun ke T. 0 jika tidak, otherwise. Jika tidak dibangun ya, jika tidak dibangun ini. Otherwise, jika tidak dibangun. Saya juga punya XIT. XIT saya definisikan sebagai banyaknya daya yang hilang nggak? Kok bisa hilang ini? Oh, enggak. Ganti halaman. Banyak daya yang saya produksi, banyak daya yang diproduksi dari pembangkit ke I pada tahun ke T. Nah, ini tuh ada hubungan antara variabel YIT sama XIT. Ya. Misalnya ini ya, ini tahun ini. Ini tahun 1, tahun 2, tahun 3. Pada tahun 1 saya membangun plan P1. Ya. Berarti nilai berapa yang nilainya 1? Kalau plan 1 saya bangun pada tahun 1. 70 Pak. Y11. Y11 sama dengan 1. Ya. Ya. Kalau saya hanya membangun tahun pertama itu plan 1, berarti Y11 sama dengan 1. Y21 sama dengan berapa? 0. 0, karena kan saya tidak membangun plan 2. Demikian juga Y31 itu sama dengan 0, Y41 juga sama dengan 0. Oke, udah ya.
Nah, sekarang Y11 sama dengan 1, Y21 dengan 0. Ini ada hubungannya sama X11. Kalau saya membangun plan 1 pada tahun pertama, X11 bisa produksi enggak? Bisa nggak saya membangkitkan Bisa. dayanya? Bisa. Berarti kan nilainya kan lebih besar sama dengan 0. Tapi kalau Y21 tidak saya bangun, maka X21 pasti nilainya 0. Nah, saya kan nggak punya plan kan? Plan 2 kan saya nggak punya. Berarti jumlah daya yang saya bangkitkan dari plan 2 juga 0. Ini juga X31 juga sama dengan 0. X41 juga sama dengan 0. Berarti ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Gimana caranya Anda mendefinisikan ini menjadi suatu constraint? Nah, constraint-nya itu adalah menjadi X11 itu harus lebih kecil sama dengan Y11. Nah, berapa daya maksimum yang dihasilkan oleh Y11? Di sini daya maksimumnya adalah sebesar 70. 70. Berarti nilai X11 ini nggak boleh lebih besar dari 70 kan? Tapi misalnya kalau Y1, oke, seperti ini ya, udah. Sekarang X12, X21. X21 ini hubungannya sama Y21. Berapa daya maksimum yang bisa dihasilkan dari unit 2? 50. Ya. Tapi karena Y21 ini nilainya 0, ya, karena nilainya 0, maka X21 pasti 0 ini. Ya. Nah, cuman kita masih belum tahu Y11, Y21, ya. Kemudian di sini ada X31, lebih kecil sama dengan Y31, ini ada kapasitasnya. X41, lebih kecil sama dengan kapasitasnya. Y41, kapasitasnya adalah 60 sama 40. Berarti di sini 60, ini 40. Ini untuk tahun pertama saya belum tahu mana yang paling murah yang perlu saya bangun. Nah, cuman nilai X11, X21, X31, X41 ini harus bisa memenuhi demand pada tahun pertama. Demand tahun pertama berapa? 80. 80. Berarti ada constraint X11 ditambah X21 ditambah X31 ditambah X41 ini harus lebih besar sama dengan 80. Jelas ya? Oke, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Pak Nuradi tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau fungsi objektifnya itu minimize, pasti yang sebelah kanan misalnya dia kurang dari itu akan memilih yang paling kecil, Pak, ya? Atau seperti apa, Pak? Ya, betul. Kalau fungsi tujuannya minimize, maka Y11 ini tidak akan, ya, dia akan cenderung nilainya 0. Karena kan ada cost-nya kan ini. Dia akan cenderung mencari nilai 0. Tapi kalau dia akan di-trigger oleh demand kan? Ya. Demand di sini ini kan harus lebih besar 80. Maka dia akan memilih mana yang akan terpilih untuk berproduksi yang paling murah. Karena di sini misalnya ya, dia akan memilih X11 dan X21. Maka X11 dan X21 itu ada nilainya. Karena ada nilainya, X11 dan X21 itu memiliki nilai lebih besar sama dengan 0, lebih besar 0,
maka otomatis Y11 atau Y21 pasti nilainya 1. Tapi X31, X41, misalnya dia tidak terpilih karena dia tidak yang paling murah, maka dia 0, 0. Maka X31, X41, 0, maka akan cenderung membuat Y31 sama Y41 ini akan 0 nih. Ya. Jadi nilai X ini akan memaksa dia itu bangun atau enggak, membangun pembangkit atau enggak. Dengan di-trigger mana yang paling murah. Ya, jelas ya, seperti ini, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk tahun kedua juga polanya seperti itu ya? Nah, betul. Tahun kedua seperti ini, ya. Oke, sekarang ini tahun pertama sudah jelas ya. Nanti saya akan lanjutkan ke tahun 2 dan ini, tahun kedua. Sampai tahun pertama dulu. Pak Nur, izin tanya. Ya. Saya masih ini Pak di fungsi tujuan Pak. Oh, oke. Di Ini fungsi tujuannya belum, Pak ya? Fungsi belum tujuannya ya, Pak? masih belum. Oke Pak. Fungsi Baik, tujuannya Pak. masih belum. Saya biasanya kalau memodelkan itu dimulai dari kalau fungsi tujuannya sudah jelas kalau ini ya, fungsi tujuannya itu total biaya konstruksi dan biaya operasional. Nah, saya Pak. mendefinisikan fungsi tujuan seperti ini. Ini adalah secara umum dulu. Digunakan untuk mengidentifikasi variabel apa saja yang akan muncul. Detailnya seperti apa, kalkulasinya masih belum. Ya. Makanya di sini saya katakan, oh biaya konstruksi dan biaya operasional. Oh ya, kalau biaya konstruksi berarti saya butuh variabel binary. Karena apa? Variabel binary ini adalah untuk menentukan apakah dibangun atau tidak. Nah, kalau dibangun berarti saya punya construction cost. Kalau tidak ada, maka nilainya 0 construction cost-nya, binary. Biaya operasional, oh berarti ada variabel lain selain biaya konstruksi. Kalau biaya konstruksi berarti binary, saya lambangkan YI di sini, YI ini. Kemudian ada biaya operasional. Biaya operasional ini tergantung pada banyaknya daya yang saya produksi. Berarti saya butuh variabel XIT. Iya Pak Nur. Oke. Untuk biaya konstruksi ini kan di sini biner ya Pak ya. Ya, 1 dan 0. ya berarti nanti di sini Pak. Saya nulisnya nanti di sini ya. Untuk tahun pertama sujud dulu saja ya. Iya Pak. Z sama dengan berarti construction cost-nya untuk pembangkit 1 berarti kan 20 Y11. Belum pindah kayaknya slide-nya, Pak. Kenapa Pak? Enggak, Pak. Enggak. Y 20 Y11 ditambah dengan 16 Y21 ditambah 18 Y31 ditambah 14 Y41. Ini untuk tahun pertama saja. Ya. Iya Pak Nur, izin tanya Pak. Untuk biaya konstruksi di sini berarti nggak ada kemungkinan misalkan si plan I itu dalam tahun pertama dibangun 2 unit gitu ya Pak? Oh ya betul. Nah, berarti nanti ini kalau 2 unit berarti nanti variabel keputusannya bukan binary Pak, tapi integer. Jadi Nanti bilangannya ada perbedaan berarti ya Pak, kalau misalkan kita menganggap sebagai integer atau biner ya Pak? betul. Jadi kalau binary ini seperti ini. Kalau integer ya enggak apa-apa. Berarti nanti Anda mendefinisikan YIT-nya dalam bentuk bilangan integer. Berarti kita mengasumsikan tipe pembangkit 1 bisa unit 1, bisa unit 2, bisa unit 3. Ya, silakan nanti kalau mengasumsikan seperti itu. Nah, kalau seperti ini saya mengasumsikan bahwa setiap
pembangkit, setiap jenis pembangkit hanya 1 unit karena binary. Betul, Baik, Pak? Makasih. Makasih, Pak. Yeah. Jadi nanti tinggal ini aja, mengganti YIT sebagai binary menjadi YIT integer. Kalau kita asumsikan pembangkitnya, jenis pembangkitnya itu bisa lebih dari 1 unit. Oke, baik, ada lagi. Nah, ini kan baru annual operating cost. Ya. Ini ini saya misalkan dulu ini ya, 1,5 ini tergantung dari dayanya, ya, banyaknya daya. Misalnya 1,5 ini bisa untuk memproduksi per 10 million kWh, ya, per 10 million kWh. Atau gimana ya? Karena ini nanti kalau misalnya ini fixed cost, tidak tergantung dari biaya, ini agak kompleks lagi cara memodelkannya. Ya. Oke. Jadi kalau ini tidak tergantung dayanya, ya sebenarnya tinggal menambahkan di sini ya, 20 ditambah 1,5 ini. 20 ditambah 1,5. Ya. Karena dia tidak tergantung pada jumlah daya yang dihasilkan. Jadi nanti totalnya adalah 21,5 Y11 ditambah dengan 16 tambah 0,8. Ini tambah 0,8. Kalau dia tidak tergantung dayanya, tambah 0,8 Y21. Ini ditambah 1,3. Y31 ditambah 0,6 Y41. Ini kalau tidak tergantung dayanya. Tapi kalau tergantung daya, maka di sini ditambah 1,5 X11. Ditambah 0,8 X21. Ini kalau tergantung daya. Tapi kalau nggak tergantung daya, ini yang betul. Jelas Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Pak Arif? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jelas maksudnya, Pak. Jelas ya? Oke. Sekarang tahun kedua. Tahun kedua, berarti ini kan, saya misalnya produksi plan 1 ya, plan 1 untuk tahun kedua. Kan lebih kecil sama dengan 70. Nah, plan ke-1 ini pada tahun kedua itu ada kemungkinan bahwa dia sudah dibangun di tahun pertama atau baru tahun kedua dibangun kan? Oke. Misalnya sekarang. Misalnya kalau dia dibangun pada tahun kedua, berarti kan sama dengan yang tahun pertama. Ini berarti 70 dikalikan Y12. Ya. Ini kalau dibangun pada tahun kedua. Tapi ada kemungkinan dia itu dibangun pada tahun pertama. Kalau dia dibangun pada tahun pertama, bisa nggak dia memproduksi pada tahun kedua? Bisa. Bisa. Pak. Bisa. Berarti di sini saya tulis di sini Y12 ditambah Y11 kalikan 70. Banyaknya yang diproduksi X12 harus lebih kecil dari kapasitasnya 70. Nah, cuman Anda harus yakin bahwa kalau sudah dibangun pada tahun pertama, tahun kedua itu nggak perlu dibangun.
Ya kan? Kalau sudah dibangun pada tahun pertama, tahun kedua nggak boleh dibangun. Karena buat apa? Kecuali kalau Anda menambah unit baru lagi. Ya. Dengan cara yang sama, saya modelkan X13 pada tahun ketiga itu juga 70. Ini adalah Y11 ditambah Y12 ditambah Y13. X14 juga demikian 70. Y11 ditambah Y12 ditambah Y13 tambah Y14. X15 itu lebih kecil sama dengan 70. Y11 ditambah sampai Y15. Nah, di sini ada tambahan constraint, yaitu Y11 ditambah Y12 sampai Y15 itu hanya sama dengan 1. Karena kalau sudah dibangun pada suatu tahun, dia nggak perlu dibangun di tahun yang lain. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk kasus nomor 1 berarti tidak ada kasus pembangkit itu shutdown gitu ya, Pak ya? Oh iya, enggak. Yang ini enggak, Jadi, belum ada. Iya. Berarti ketika dia sudah dibangun, dia akan produksi sepanjang tahun gitu ya, Pak? Boleh produksi, boleh enggak. Tapi biaya shutdown sama anunya enggak belum masuk. Oh, baik, Pak. Ya, di sini untuk yang soal nomor 1, misalnya dibangun tahun pertama, tahun kedua shutdown ya nggak apa-apa, berarti nilai X-nya yang 0. Ya, nilai X-nya yang 0. Dan tidak ada biayanya. Dan nanti yang kedua, itu sudah dibangun, kemudian shutdown, itu ada biayanya. Ini memodelkannya agak ada tambahan constraint lagi. Ya, ini untuk yang pertama kita asumsikan dulu tidak ada biayanya, shutdown, dan untuk mengaktifkan lagi tidak ada biayanya. Jadi ini murni keputusan membangun atau enggak. Sudah jelas ini, Bapak, Ibu? Ini memang constraint-nya banyak, ya. Constraint-nya banyak, ini bisa sampai 20-30 lebih nih constraint-nya ini. Ya, ini menunjukkan kok ya sebenarnya ini masih beberapa asumsi kita ini ya, kita hilangkan misalnya ini ya, construction cost-nya. Construction cost-nya di sini 20 rata. Apakah dia dibangun pada tahun pertama, 2, 3, 4, 5, ini 20. Padahal kalau di dalam sehari-hari kan ini ada faktor biaya, faktor bunganya ini. Ada interest-nya ini. Nah, ini sementara interest-nya tidak kita hitung. Demikian juga annual operating cost-nya. Ini sementara tidak ada peningkatan biaya. Ya. Tahun pertama sampai tahun kelima nilainya tetap. Nah, ini masih asumsi. Ya, enggak. Terkait annual operating cost tadi kita kesepakatannya bagaimana ya, Pak? Apakah tergantung capacity atau tidak? Oke. Jadi kalau misalnya tidak tergantung pada daya yang dibangkitkan, maka langsung dijadikan satu dengan construction cost, Pak. Iya, Pak. Untuk kesepakatan atau asumsi yang kita sepakati di soal ini nomor 1, Pak. Oke. Pak? Kita asumsikan ini aja ya, annual operating cost-nya tergantung banyaknya daya ya. Oh, baik, Pak. Ya, tergantung banyaknya daya. Tergantung banyaknya daya. Oke, kita sepakati tergantung pada banyaknya daya yang dibangkitkan. Baik, sampai sini bisa melanjutkan untuk berikutnya.
Berarti untuk Ya. tahun kedua, ya. Iya, Pak. Berarti untuk tahun kedua demand-nya juga sama seperti ini kan, nanti X12 daya yang dibangkitkan pada pembangkit 1 pada tahun kedua ditambah X22 ditambah X32 ditambah X42 harus lebih besar sama dengan 100. Nah, nanti di sini juga sama nanti X12 itu harus lebih kecil sama dengan ini. Nah, ini setiap 70 Y12 tambah 1. Demikian juga X22 itu harus lebih kecil sama dengan 50 Y21 plus Y22. Seperti ini. Ya, sama ini. Ini nanti jadi ada 4 constraint terkait ini. Nah, berarti ini 4 kali ini sampai 5 tahun berarti ada 20 constraint ini. Semacam ini 20. Ditambah ini untuk demand ini ada 5, 25. Kemudian ditambah ini ada 4, jadi 29 constraint. Ada 29 constraint. Ya, jelas Bapak, Ibu? Bertanya Pak Nur. Jelas ya? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Bisa. Untuk yang ini Pak, di pembangkit plan ini kan ada 4 nih. Berarti ini nanti harus terbangun semua Pak. Lihat ininya. Kemudian yang X-nya itu kan berarti bukan biner ya Pak? Integer atau seperti apa Pak? Oh, X-nya bukan biner. Betul, X-nya bukan biner. Ini kan banyaknya daya. Banyak daya itu dia tidak biner. Yang biner YIT-nya ini, bangun atau tidak. Betul Pak, bukan biner. Kemudian untuk pembangkitnya Pak, berarti harus dibangun 4-4-nya ya Pak? Oh, nanti dalam proses optimasi nanti akan kelihatan Pak kalau dijalankan di Lindo atau Lingo akan kelihatan nanti. Oh, berarti belum tentu semua Pak ya berarti ya? Belum tentu semua. Belum tentu dibangun dan belum tentu dioperasikan Pak ya? Belum tentu dioperasikan. Oh ya. Ya. Bisa jadi nanti akan kelihatan, oh pembangkit yang dibangun pada tahun pertama itu yang mana? Kemudian pembangkit berikutnya pada tahun keberapa ya. Ini misalnya ya. Ini misalnya. Oke. Ini ya. Ini kan tahun pertama kan hanya butuh 80, Pak. Tahun kedua butuh 100. Tahun ketiga butuh 120. Misalnya saya membangun plan 1 dan plan 2 pada tahun pertama. Ini kan bisa untuk 3 tahun. Sampai tahun ketiga 120. Ya. Karena kan totalnya kan sudah 120, 3 tahun. Berarti pada tahun keempat saya butuh bangun lagi, misalnya plan keempat. Ya, plan keempat. Saya akan bangun pada tahun keempat 1 unit 40. Nah ini sudah habis ini. Untuk tahun 4 dan kelima sudah cukup. Saya nggak perlu membangun plan yang ketiga. Ini misalnya ya. Tapi nanti dalam proses optimasi dia akan mencari ini nilai yang paling murah. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, jelas ya. Jelas Pak. Oke, baik. Memang ini ya agak exercise-nya memang agak menantang. Agak menantang. Tapi izin
Insya Allah berguna untuk apa-apa ini. Ya. Oke, silakan. Izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Untuk soal ini, Pak. Ini nanti ketika misalkan dia sudah beroperasi di tahun pertama, berarti biaya konstruksinya dan kemudian dia misalkan di tahun kedua tidak operasi, baru di tahun ketiga beroperasi lagi, berarti biaya konstruksinya hanya 1 kali kan ya, Pak? Oh iya. Tahun pertama saja gitu ya, Pak? Betul, biaya konstruksi itu hanya dibangun pada saat dia dibangun. Ya, misalnya misalnya pada tahun pertama ini dibangun, maka biaya konstruksi ini hanya muncul pada tahun pertama 20. Nah, tahun kedua kalau dia beroperasi, maka dia akan muncul biaya annualnya. Pada tahun kedua, biaya konstruksinya ya sudah selesai, nggak perlu dibebankan lagi. Yang muncul hanya operating cost-nya aja. Makanya nanti di sini itu nanti akan variabel fungsi tujuannya itu akan ini. Jadi totalnya itu minimize Z sama dengan total biaya konstruksi, ini fungsi tujuannya ini, ditambah total biaya operasi. Nah, ini nilainya adalah sama dengan 70 ya. Biaya konstruksinya adalah 20. Berarti di sini hanya 20 Y11 ditambah Y12 ditambah Y13 tambah Y14 ditambah Y15. Nah, karena kita punya constraint ini, Y11 tambah Y12 tambah ini, ya. Karena kita punya constraint ini kan sama dengan 1. Berarti dia hanya dibebani 1 kali dia. Di sini makanya dia dibebani hanya 1 kali, karena kalau tahun kedua dia bangunnya, berarti ini nilainya 0, ini nilainya 0, 0, 0. Berarti dia hanya dikalikan cuma sekali aja, 20. Lain hanya dengan biaya konstruksi. Ini kan ditambah biaya ini. Biaya nanti kan ditambah dengan biaya operasi. Ya. Operasinya kan berarti kan 1,5 X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah X14 ditambah X15. Nah, ini X11 kan kalau ada angkanya berarti kan dia dikalikan dengan 1,5. Kalau dia 0 ya nggak pengaruh. Tapi kalau dia produksi lagi di tahun ketiga ya nanti dikalikan lagi di sini. Karena di sini nilainya setiap tahun mungkin berproduksi dia. Tapi kalau yang di atas ini hanya sekali. Pada tahun berapa dia dibangun. Berarti dia hanya dibebani sekali saja. Tapi kalau ini dia dibebani tergantung banyaknya daya yang dibangkitkan setiap tahunnya. Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Ada lagi? Ini berarti nanti, ini baru ini ya, ini baru pembangkit pertama ya. Nanti sampai 4 unit nanti. Total biayanya untuk 4 unit. Pak Nur, tanya Pak. Oke, silakan. Ini kan nyambung pertanyaan Mas Iman tadi Pak. Iya, silakan. Yang tadi Mas Iman nanya kan, ini bisa jadi, ini kan kita X-nya itu kan 1 atau 0 ya. Tadi pertanyaan Mas Iman kan dia bisa yang integer Pak. Dia oh iya, oke, integer. Satu tahun itu bisa dibangun bersamaan. Ya. Misalkan di plan 1 atau di
plan 3. Ya. Itu beda lagi Pak untuk yang tujuan ini Pak. Ya, berarti fungsi tujuannya nanti agak beda. Cara memodelkannya juga agak beda. Ya. Berarti untuk kasus ini kita asumsikan satu plan hanya 1 unit. Ya. Oh iya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Satu plan 1 unit. Berarti ini kita definisikan sebagai variabel binary. Tapi kalau misalnya integer, nah ini agak beda ini. Ya. Karena ada kemungkinan jadi satu-satunya nilainya 2, bisa juga di sini 1, di sini 1, ya mungkin aja bisa. Lebih kompleks Pak. Lebih kompleks, ya lebih kompleks betul, lebih kompleks. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Pak Naradi izin bertanya. Silakan Pak. Terkait constraint tadi itu loh Pak, yang X kurang dari sama dengan Y. Yang mana yang ini Pak? Itu Pak. Oh, bukan yang sebelahnya Pak. Nih. X1 lah ini. Ini kadang munculnya ini maksudnya di luar nalar saya Pak. Oh, jadi gini Bapak. Sebenarnya ya model ini itu saya membangun atau tidak itu di-trigger oleh demand. Di-trigger oleh demand ini. Misalnya demand-nya 0, ya ini demand-nya 0, saya kan nggak perlu bangun ini. Karena sudah pasti terpenuhi di sini. Ini, X11 tambah X21, 3141. Ini misalnya 0, maka di sini tuh pasti nilainya 0, Pak. Karena kalau dia produksi, akan menimbulkan biaya. Maka dia akan cenderung, kalau ini 0, ya buat apa saya produksi? Ini pasti akan cenderung 0. Kalau ini 0, maka Y11 akan cenderung nilainya 0. Karena apa? Kalau ini tidak 0, maka akan menimbulkan biaya. Nah, jadi seperti itu. Triggernya semuanya tidak di demand. Kalau demand-nya ada, maka di sini akan muncul ada suatu angka. Karena di sini ada suatu angka, maka akan men-trigger untuk membuat atau men-trigger untuk membangun suatu pembangkit. Kalau misalnya ini 0, ya pasti ini buat apa saya membangkitkan mau demand-nya 0? Ya, buat apa saya mengenerate daya kalau demand-nya 0? Karena kalau saya mengenerate ya daya, pasti ada biayanya. Saya kan kepingin meminimumkan biaya. Nah, software itu akan memilih dia tidak memproduksi karena demand-nya 0. Tapi begitu ada angkanya, maka di sini harus ada angkanya karena ini tandanya lebih besar sama dengan, berarti di sini tuh harus ada angkanya yang menunjukkan nilainya harus lebih besar atau sama dengan di sini. Ya, berarti yang ini X11 plus X21 itu memang ini Pak ya, sesuai demand Pak ya. Harus lebih sesuai demand. Ini kan X11 ini kan daya yang dibangkitkan pembangkit 1 di tahun 1. Ini semuanya tahun 1. Pembangkit tipe 2 tahun 1, pembangkit 3 tahun 1, pembangkit 4 tahun 1. Karena ini berkaitan dengan konstruksinya, makanya itu dibandingkan gitu Pak ya, antara X sama Y gitu Pak. Nah, kalau X ada, ya, kalau saya perlu membangkitkan daya, maka saya harus punya pembangkitnya. Nah, ini seperti kasusnya Dorian kemarin, Pak. Kalau saya, ya, penjahit itu, kalau saya mau memproduksi pakaian, maka saya harus nyewa mesinnya. Nah, ini sama. Ini kalau saya mau membangkitkan daya di plan 1, maka saya harus membangun plan 1. Nggak mungkin, Pak, X11-nya ada, kemudian Y11-nya 0, yang muncul Y21. Nggak mungkin. Kalau X11, karena di sini dikatakan bahwa dia lebih besar sama dengan, maka kalau ini ada angkanya, maka Y11 akan muncul nilai 1. Kalau di sini nilainya 0, maka dia akan cenderung Y11-nya nilainya 0.
Seperti ini kasusnya ini. Kalau saya punya pembangkit, maka saya bisa membangkitkan daya. Tapi kalau saya tidak punya pembangkit, maka dayanya pasti nol. Di sini. Nah, logika seperti ini ditulis dalam bentuk persamaan. Nah ini Pak, X21 lebih kecil sama dengan 50 Y21. Nah ini cara logikanya, kemudian ditulis persamaan matematikanya ini. Gitu. Baik Pak, karena ini berhubungan ya Pak ya, antara berhubungan, ya betul Pak, berhubungan ini. Dan ini nanti hubungannya sama fungsi tujuan. Dia akan memilih mana yang paling murah. Apakah diproduksi di 11 atau 21 atau 31, 41. Ini memilih di sini itu dia tergantung dari fungsi tujuan di sini Pak. Mana yang paling murah. Ya. Nah kalau cuma dua variabel ya bisa kita hitung dengan grafis. Tapi karena ini constraint-nya aja 30-an, kemudian belum variabel keputusannya lebih dari ini aja lebih dari 30. Itu sudah jelas nggak mungkin pakai grafis, pakai software ini. Itu. Ya. Nah, cara untuk memilih dia S1, S21, S1, 41 sebenarnya logikanya hampir sama dengan kemarin waktu kita belajar metode grafis itu. Cuman ini karena variabelnya banyak, constraint-nya banyak, tidak mungkin digambarkan dalam bentuk 2 dimensi. Tapi logikanya untuk mendapatkan nilai terbaik itu sama seperti metode grafis. Ini akan menarik nanti kalau Bapak sudah memformulasikan, kemudian di running di Lingo, seperti apa. Nanti akan kelihatan. Oh, saya akan membangun di pembangkit tipe 1 tahun berapa. Seperti itu nanti akan kelihatan. Ya ini sebenarnya ya ini karena bukunya ini merefer pada suatu jurnal yang pernah diterbitkan, ini kasus nyata yang dulu pernah terjadi dimodelkan. Nah ini cuma banyak sekali asumsi-asumsi yang disederhanakan. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Nur, terima kasih Pak Nur. Oke, silakan ada lagi. Pak Nur, ditanya Pak. Ya, Pak Ari, silakan. Jadi kalau misalnya itu X11, X21 itu kurang dari sama dengan 80, bisa jadi nanti kombinasi Pak ya, X11 itu tidak full operasi sama 21-nya tidak full operasi gitu Pak ya? Nah, betul, misalnya 80 Pak ya, kan butuhnya kan 80 ini ya. Ya, ini kan kalau dari data 80, ini kan bisa aja ya dipenuhi oleh plan 2 dan plan 4 kan. 50 sama 40 kan bisa terpenuhi. Atau plan 3 sama 4, 60 sama 40 kan bisa produksi dia. Nah, di sini makanya kita modelkan semacam ini supaya software itu memilih yang paling murah itu saya akan produksi dari plan yang mana. Bisa aja 34, bisa aja 24, atau 12. Nah ini kan tergantung dari biaya yang paling murah di sini, ada di sini. Maksudnya misal nomor plan 1 kan 70 kWh Pak ya maksimal. Betul. Masih Bisa, kurang kan? Masih kurang. Software itu dia menilai oh ini 30 saja gitu. Oh iya Pak. Nanti di sini kan ada ini Pak. Karena kan kita punya ini. Ini kan dikalikan dengan biaya operasionalnya. Kalau operasionalnya ini ya, X11 70, X12 ya mungkin dia butuh 10 saja karena kan dia dikalikan dengan ini, dengan biaya operasional ya, dibandingkan dengan dayanya. Baik Pak. Atau bisa jadi semacam ini, misalnya saya bangun
produksi bangun plan 1 dan 2. Ini 70-50. Karena operasionalnya itu yang murah adalah 2, 0,8. Maka yang saya maksimumkan adalah yang 2 ini, 50. Sisanya yang 30 diambil dari plan 1 karena dia operasionalnya lebih mahal dia. Nanti akan kelihatan kalau dia di running di Lingo. Menarik ini. Ya, ini kan yang paling murah kan ini. 0,8. Nah, ini kan ada trade off Pak ya. Ada trade off misalnya ini ya. Plan 2 ini kan construction cost-nya kan 16. Lebih mahal. Tapi biaya operasionalnya mahal. Akan lebih murah 14, ini 0,6. Cuman ini cuma 40, nggak cukup ya. Nah, nanti akan ada kombinasi. Kalau nanti modelnya sudah selesai, di running di Lingo, nanti akan kelihatan, oh ternyata yang paling murah itu nanti saya akan bangun plan yang mana, berapa banyaknya yang saya produksi setiap tahunnya, dari mana. Nah, ini ya pembangkit optimasinya pembangkit jelas ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau belum jelas, nanti kalau dilanjutkan yang kedua agak rumit lagi. Makanya ini harus firm dulu. Rumit ya ternyata ya. Iya Pak. Nah, rumit. Solusinya itu kita beda-beda ya, Pak. Ya, ini sebenarnya tugasnya P3B ya, yang ngatur beban. Oh, yang paling murah di sana harus dibangkitkan sekian. Iya Pak. Karena dia punya data ini. Mau saya serahkan ke P3B nih gimana? Buat RUPTL Mas Aris. Ampun. Habis ini Mas Aris ke P3B nih kayak ini. Nggak apa, nanti dicoba aja. Minggu depan nanti kita tunjukkan, kita diskusikan hasil lingonya. Pak, kemarin itu berkacaukan sama operating ini loh Pak. Jadi logikanya malah setelah dibangun nanti dioperasikan di tahun berapa. Jadi kan jadi logikanya ke situ, jadi agak kacaunya di situ. Oke, baik. Ya, kalau yang soal pertama itu dibangun, ya boleh dia produksi, boleh enggak, ya, karena nggak ada ini ya, nggak ada biaya shutdown sama uptime-nya. Ya, untuk yang soal nomor 1 ini, misalnya dibangun pada tahun pertama, boleh dia produksi tahun pertama, tahun kedua nggak produksi, nggak apa-apa, tahun ketiga produksi lagi nggak apa-apa. Ya, karena nilai X-nya ini belum dikaitkan dengan shutdown cost sama ya, pengaktifkan lagi gitu. Oke, jelas ini? Gak apa-apa, ini latihan kok. Tenang. Oke, baik. Jelas ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Bisa dilanjutkan lagi kan sampai tahun ke-5 modelnya. Insya Allah Pak, bisa Pak. Oke, sip. Ya, Insya Allah. Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan yang kedua. Oke. Bentar, saya ini dulu.
Oke. Nah, ini soal yang kedua itu terkait sama problem yang 24. Suppose that at the beginning of year 1, power plants 14 have been constructed and are in operation. Jadi pembangkit 1 sampai 4 sudah ada. At the beginning of each year, PSA may shut down a plant that is operating or reopen a shutdown plant. The costs associated with reopening or shutting down a plant are shown in table 104. Jadi ini ada tabel di mana kalau Anda membangkitkan lagi, dibuka lagi, maka ada biayanya. Kalau shutdown ada biayanya. Bisa jadi nggak perlu shutdown ya, karena ada biaya yang cukup besar ini. Ya. Formulate an IP to minimize the total cost meeting the demand of the next 5 years. Nah, sekarang gimana ininya? Logikanya dulu. Ya. Ini sudah ada petunjuknya ini. XIT sama dengan 1 jika plant I is operated during year T. YIT if sama dengan 1 if plant I shut down at the end of year T. ZIT 1 if plant I is reopened at the beginning of year T. You must ensure that if XI sama dengan 1 dan XIT plus 1 sama dengan 0, maka YIT sama dengan 1. Jadi misalnya ini ya, ini ada tahun, ini adalah tahun 1, ini tahun kedua, ini ada tahun ketiga, ya. Misalnya di sini adalah X11 sama dengan 1. Di sini adalah X12 sama dengan 1. Oh, sorry. Ini misalnya sama dengan 0. Ya. 1 beroperasi pada tahun pertama, pada tahun kedua dia tidak beroperasi. Maka nilainya di sini Y11-nya nilainya sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kalau 12 sama dengan 0, kemudian di sini dia beroperasi, X13 sama dengan 1, ya. Di sini berlaku. XI T-1 sama dengan 0, ini, X12 sama dengan 0, dan XIT sama dengan 1, X13 sama dengan 1, maka di sini yang muncul adalah Z1. Satu tiga ya. Ya, 13 sama dengan 1 dia. Z13 sama dengan 1. Ya. Nah, kalau Z13 sama dengan 1, berapa nilai Y13-nya? Mungkin 1? Mungkin. 0. Tidak, Pak. 0 ya, Pak. Z kan reopen di awal tahun. Ya, reopen di awal tahun. Y itu shutdown di akhir tahunnya kan, Pak. Berarti mungkin. Akhir tahun, berarti Y12 ini ya, Y12 sama dengan 0 ini pasti. Eh. 13 dia shutdown di akhir tahun. Sorry. Reopen at the beginning of year T. 13 dia buka. Berarti di sini X13 Y13 kan nolnya dia. Oke. Kayaknya 1-2. Gimana ini? YIT. T-nya kan T kedua. Y. ZIT itu Z12
sama dengan 1 kalau pas dari tahun 2 ke 3. Gitu kan ya? Ya. Oke, kita ulangi ya, ini ya. Ini misalnya X11. X11 ini adalah X12. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 1. Maka then Y IT. Berarti Y-nya kan di sini. Y sama dengan Y11 kan. Y11 sama dengan 1. Oke. Sekarang yang bawah sini. Ini berarti X misalnya adalah 11. 11 sama dengan 0. Kemudian di sini adalah X12. X22-nya sama dengan 1. Berarti ini Z-nya. Ini Z-nya adalah Z12 kan ini? Ya, 12, Pak. Ya. 12 sama dengan 1 ini. 1. Ya. Kalau Z dia mengikuti yang depannya. Tapi kalau Y dia mengikuti yang indeks yang sebelumnya. Maaf Oke. Pak, berarti Y Pak. Berarti yang XI-T-1 itu bisa kita asumsikan X11 saja Pak ya? Bukan misalnya kalau saya kemarin tuh X1,0 gitu nggak bisa Pak ya? 1,0. Nanti kalau di dalam ini di Lingo itu agak oke. Speknya satu-satu aja Pak. Jadi ini ya. Oke Pak. Satu-satu aja. Nanti ada cara menulisnya, belum saya ajari. Ya. Speknya satu-satu dulu aja. Pakai koma juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi begitu nanti dimodelkan di dalam Lingo atau Lindo, komanya harus dihilangkan. Karena nanti kalau komanya dimasukkan, itu nanti dianggap sebagai indeks. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Oke, sekarang gimana cara memodelkan seperti ini, Pak? X11, X12, Y11. Di sini kan berarti kan X11, X12, Y11. Ya, seperti kemarin kita memodelkan di mana? Di kasusnya bola basket kan seperti itu kan. Kalau ini 1, maka dia 0. Maka dia di sini 1 nilainya. Kalau ini 1, berapa nilai ini sini? Y11-nya. 0. Kalau ini 0, ini 1, berapa di sini? 0. Kalau 0, berapa di sini? 0. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat suatu persamaan yang memenuhi ketiga ini? Ini kita definisikan ya, X11 ini binary semua kan ya, X11 ini binary, 0 atau 1, ini juga binary ya, 0 atau 1, Y11 juga binary, 0 atau 1. Nah, gimana caranya supaya persamaannya ini masuk? Nah, saya bikin semacam ini. X11 min X12 lebih kecil sama dengan Y11. Memenuhi enggak? Kalau seperti ini, misalnya ini nilainya 1, dikurangi 0. Kurangi, kenapa?
Oh, tidak memenuhi, Pak. Yang mana yang? 01, 01. Berarti kan ini min 1. Iya. Ya. Ya, Kalau ya. yang nomor 3 kan ya, 0 dikurangi 1 kan min 1. Ya, ya Pak, masuk Pak. Kan pasti 0 ini. Masuk. Oh iya, Pak. Memenuhi, Pak. Ya. Berarti nanti saya punya banyak ini seperti ini. Ini kan pembangkit 1 tahun pertama, pembangkit 1 tahun kedua. Nah, berarti nanti saya juga untuk tahun kedua juga gitu, X12 min X13 di sini adalah Y12. X13 min X14 Y13. X14 min X15 Y15. Nah, saya kan nggak perlu X15, X16 karena kan saya nggak memodelkan tahun ke-6. Ini nggak perlu. Berarti selesai di sini. Ini baru satu pembangkit. Dan nanti Bapak-bapak memodelkan juga untuk pembangkit yang tipe 2, 3, 4. Itu nggak Y14, Pak ya? Oh ya, ini 14 ini 14 betul Pak. 14. Betul, betul. Ya. Dengan cara yang sama, saya juga bisa memodelkan yang sama ini untuk Z. Ya, ini X11 sama dengan 0, X12 sama dengan 1. Ini 12. Nah, begini ya. Ini kan X11 sama X12. X12, X11, kemudian Z-nya yang terlibat adalah Z12. Z12. Ini saya balik ya, yang satu-satunya saya taruh di. Jadi 12-nya nilainya 1, 12-nya nilainya 1, 11 nilainya 0, maka ini baru 1. Ya, sebenarnya kan lebih mudah itu, ini ditaruh sini. X11 sini, nilainya 0 ya. Kalau dari 0 menuju 1, maka dia harus 1. Kalau dia 0 tetap 0, ya ini 0 dia. Ya, nggak ada pembangkitan kan, nggak ada biaya pembangkitan. Tapi kalau misalnya ini 1, ini 0, ya 0 dia. Ini 1 tetap 1, ya ini 0. Jadi hanya sama persis ini, seperti ini. Ya. 0, 1, 1. Ya. Dengan demikian saya juga sama. X12 min X11 lebih kecil sama dengan Z12. X13 min X12 Z13. Ya, demikian seterusnya sampai X15 min X14 lebih kecil dari Z14. 15. Ya. Z15, Pak. Jadi Pak? Z1. Mohon maaf, kurang keras. Itu X15 min X14 lebih Ya. kecil sama dengan Z15, Pak ya? Oh ya, betul. 15, betul Pak, 15. Ye, saya keliru nih, 15. Betul Pak. Mohon maaf, betul. 15. Dia mengikuti yang terbesar yang di depan ini. Betul. Ye, betul. Ada ditanya Pak. Ye, silakan. Kalau untuk biner ini apakah penyelesaiannya selalu modelnya seperti ini atau gimana Pak ya? Biner ya. Biner seperti ini Pak. Karena kalau biner itu kan kita memodelkan yang segala kemungkinan. Ini kan kemungkinan kan hanya biner kan ini. Yang saya kotakin ini. Mohon maaf. Ini yang saya kotakin ini. Ini kan kemungkinannya kan hanya biner.
kalau misalnya dia kemungkinannya bukan biner ya integer, ini berarti kan ada kemungkinannya nilainya 1, 2, 3, 4. Nah, nanti beda lagi cara untuk mengubah dalam bentuk persamaan matematikanya. Berarti kalau biner itu pasti yang sebelah kiri, nanti yang sebelah kanannya kurang dari atau lebih dari gitu Pak. Y, betul. Y. Terima kasih Pak. Y, makasih. Pak Nur, semisal kalau equation kalau persamaannya nanti semisal nih Pak, X11 plus X12 lebih besar misal, itu nanti selama selama syarat ini masuk pun boleh ya Pak? Nah, ini kok saya boleh. lihat kok Boleh. semua. Oke. Jadi yang penting Bapak Ibu ini membuat skala kemungkinan aja, skala kemungkinan yang ada. Ya, skala kemungkinan, baru gimana caranya membuat suatu persamaan matematika yang memenuhi semua kemungkinan yang ada. Ya, nanti merefer cara pemain bola basket yang ini kita contoh yang kemarin tuh Pak. Itu kan nggak harus lebih kecil sama dengan kan, kadang-kadang ada X11 tambah X12 sama dengan 1 gitu. Pak, kira-kira ada nggak sih Pak yang software yang convert logika 01 ini ke sebuah equation itu? Nggak ada ya Pak? Oke. Nggak ada Pak. Software itu hanya bisa kalau sudah ada formulasinya ini mencari nilainya itu ada. Tapi kalau mengconvert semacam ini memang ini ya memang ini butuh latihan. Pak Danan nanti temuin Pak Danan biar gampang Pak. Nah, terbang. Sebenarnya gini, misalnya kalau sudah ada yang punya model semacam ini, ya nanti tinggal ganti-ganti angkanya saja kan. Ya, misalnya ya yang ngerjakan tesis ini, yang ngerjakan tesis ini, ya, kemudian nanti mau diimplementasikan, ya. Tuh. Ya. Ini masih anu loh ini hanya masalah biaya. Biasanya kan nanti kalau ini kan masih dalam bentuk satuannya tahunan atau bulanan ya. Padahal kalau di pembangkit ini kan, kalau mau membangkitkan startupnya butuh berapa lama baru bisa on. Ya. Masalah waktunya juga belum dimasukkan di sini. Ya. Ini hanya masalah agregasi dikumpulkan. Ini nanti tidak akan keluar di tidak akan keluar di ujian. Kalau ini penilaiannya di tugas ini. Ya. Ini pasti rumit. Ini kalau seperti ini ngerjakannya bisa memang untuk tugas bukan untuk ujian. Kalau ujian yang sederhana aja soal-soalnya itu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Nah ini gimana caranya untuk masukkan ke fungsi tujuan? Fungsi tujuannya apa ini? Kalau dari hasil di sini. Minimize total cost. Minimize total cost ini. Ya, minimize total cost reopening sama shutdown. Ya, berarti nanti di sini total cost-nya adalah minimize Z sama dengan total cost reopening plus shutdown. Nah, sekarang gimana caranya untuk nulis ini? Untuk reopening 1,9 plan 1. Ya, berarti reopening terkait sama variabel Y. Reopening itu adalah Z. Nah, Z. Ya. Z. Berarti nanti 1,9
dikalikan Z 1, 2 ditambah Z 13 tambah Z 14 ditambah Z 15. Ini untuk opening plan 1. Plan 2 juga demikian. Plan 2 itu nilainya 1,5 ditambah 1,5 ya. Ya betul. 1,5 Z 22 ditambah Z 23 tambah Z 24 tambah Z 25. Ini untuk sampai Z 4 ya pembangkitnya sampai 4. Ini raw opening. Ditambah lagi untuk shutdown. Berarti shutdown itu biayanya untuk 1,7. Berarti 1,7 kalikan Y11 ditambah Y12 tambah Y13 tambah Y14. Saya punya sampai 4 pembangkit 0,8. Di 0,8 Y41 ditambah sampai Y44. Nah, ini fungsi tujuannya. Untuk biaya operasi tidak dimasukkan Pak ya? Kenapa? Untuk biaya operasional nggak masuk Pak ya? Oh, ini tambahan dari yang persamaan pertama tadi Pak. Jadi ini fungsi tujuannya tambahan dari yang pertama, demikian juga constraint-nya. Constraint-nya tambahan dari yang pertama. Jadi nanti digabung dengan yang sudah kita bahas di sini. Cuman kalau di soal yang kedua kita anggap yang satu sudah plannya sudah berdiri semua di tahun pertama. Pak Nur, izin bertanya Pak. Silakan. Berarti untuk di soal yang kedua juga di fungsi tujuannya memasukkan lagi biaya anualnya ya Pak? Atau Betul. cuma untuk? Betul Pak. Y. Cuman nanti untuk variabel yang di sini, yang di yang pertama ini kan ada variabel YIT ini Pak ya. YIT. Nah ini nanti untuk yang di soal yang kedua langsung di setting aja Y11 sama dengan 1, Y21 sama dengan 1, Y31 sama dengan 1, Y41 sama dengan 1. Ini untuk menunjukkan bahwa plan 1 sampai 4 ini sudah dibangun pada tahun pertama. Langsung dikasih nilai seperti itu. Yang lain-lainnya tidak berubah. Yang lain-lainnya ini nggak berubah. Berarti total konstruksi Pak ya? Ya, ini sudah ini. Untuk biaya konstruksi di awal masih diperhitungkan atau tidak ya Pak? Sebenarnya dimasukkan atau tidak, dia tidak akan pengaruh Pak. Ya, dihilangkan aja nggak apa-apa. Baik Pak. Ya, tidak akan pengaruh. Dimasukkan atau tidak dimasukkan tidak pengaruh. Karena dia nanti akan pengaruhnya di annual ini, annual sama di shutdown sama reopen cost. Karena ini kalau di total nilainya tetap konstan. Ya, jadi kalau konstan ini dimasukkan atau tidak ini nggak akan pengaruh kepada variabel. Tapi di fungsi objektifnya dimasukin nggak apa-apa Pak ya? Kalau di total nggak apa-apa. Di plus ya. Itu ya, plus biaya plus biasa ini ya.
tidak akan mempengaruhi variabel, tapi mempengaruhi nilai Z-nya. Karena kalau nilai Z, kalau tidak dimasukkan kan berarti construction cost-nya kan nggak dihitung. Tapi kalau dimasukkan, construction cost-nya dihitung. Dia akan mempengaruhi nilai Z, tapi tidak mempengaruhi variabel keputusan. Oke, jelas Bapak-Bapak? Ya. Bisa ya? Nur, tanya Pak Nur. Oke, silakan Pak. Mari. Tadi kan yang soal nomor 24 itu Y11 kan dibangun atau tidak Pak ya? Di sini berarti Y11-nya beda lagi Pak ya? Oh ya, ini nanti variabelnya tolong dibedakan ya. Kalau ini Y11, kalau nomor 1 tadi sudah pakai Y, kalau di sini sudah pakai Y, maka di sini jangan pakai Y. Ya, ini dibedakan. Ya, ini dibedakan. Demikian juga X di sini. X di sini itu kan menunjukkan dia itu beroperasi atau enggak. Ya. Padahal kalau di X di sini adalah menunjukkan banyaknya daya yang dibutuhkan. Maka variabelnya harus beda lagi nih. Ini jangan X, jangan Y. Ya, karena kita sudah menggunakan X dan Y-nya ini untuk variabel yang lain. Gimana, jelas? Nggak apa, diserapi dulu, dicoba. Ya, besok misalnya kalau ada pertanyaan, ya nanti kita diskusikan lagi. Oke. Kalau enggak, nanti saya lanjutkan ke materi yang baru untuk bahan UTS minggu depan. Betul ya, minggu depan UTS ya jadwalnya. Saya ini jadi agak ini apa, bingung dengan perubahan jadwal. Ya memang kita nggak antisipasi minggu kemarin libur sih. Jadwalnya jadi perlu dimodifikasi. Oke. Baik. Rasanya ini yang ketiga, ini belum ada yang mengerjakan kan ya? Maksud saya. Kalau belum ada yang mengerjakan, yang nomor 3 sementara ditunda dulu. Konsentrasinya nomor 1, 2 aja. Sebenarnya nomor 3 ini nggak terlalu rumit, nggak serumit 1, 2 ini. Tapi nggak apa-apa, ini dulu aja, 1, 2 dulu. Sudah dikerjakan Pak, tapi langsung salah Pak. Dalam? Sudah dikerjakan Pak, tapi ya langsung dari awal sudah langsung salah Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, memang gini-gini itu perlu ini kok. Ya, perlu latihan. Ya, saya sendiri sebenarnya bisa seperti ini ya karena latihannya juga bertahun-tahun. Kalau nggak sering latihan ya memang ini apa, bisa lupa. Oke. Baik, ada pertanyaan lain? Nur, izin bertanya Pak. Silakan. Jadi yang tadi Pak, yang konstruksi tadi berarti nanti sebaiknya dimasukin di minimum Z-nya nggak fungsi tujuannya, atau kita bilangkan saja Pak, nanti kan mempengaruhi itu Pak ya nilai Z-nya nanti. Oke. Ya, construction cost ini nanti mempengaruhi nilai Z. Iya. Ya. Tapi tidak mempengaruhi misalnya, satu yang mestinya Z-nya nilainya 1, karena ininya dihilangkan menjadi 0. Enggak. Kalau satu Z-nya nilainya 1 tetap 1. Hanya nilai nilai Z-nya, nilai fungsi tujuannya yang berubah. Nah, oleh karena itu sebaiknya ini ya, sebaiknya dimasukkan aja ya supaya ini ya, supaya setara semuanya. Ya, dimasukkan aja. Ya, terima kasih Pak.
Halo, Pak Nun. Ye, silakan. Izin bertanya, Pak. Ye. Terkait yang soal nomor 1, Pak, yang tadi itu kalau demand-nya itu 80, terus kita generating capacity-nya itu nanti seumpama dipilih nomor 1, plan 1 dan plan 2 gitu. Ya, 1 sama 2. 1 dan 2 gitu seumpama. Yeah. Jadi kan 70 sama 50. Nah, itu kalau di constraint yang demand tadi itu lebih dari sama dengan demand, itu nanti dia akan full capacity, Pak. Di software-nya. Betul. Di software nanti, misalnya 1 dan 2 ini dibangun, Pak ya. Dibangun. Ya. Berarti kan nilai Y11 dan Y21 kan nilainya 1. Ya. Betul. Nah, cuman karena kapasitas totalnya di sininya adalah 120, padahal kebutuhannya hanya 80, maka nilai X-nya ya, bisa jadi X21 dia maksimal 50. Karena apa? Karena annual-nya kan dia murah sini, 0,8 dia. Maka dia akan mengoptimalkan, memberikan beban yang besar pada yang memiliki biaya operasional paling murah. Maka di sini dia 50. Sisanya 30 diambilkan dari sini. Ya. Ya. Ya karena kalau di constraint-nya itu lebih dari sama dengan, berarti dia akan meloloskan ini, Pak. Iya, lebih dari 80. Dia kan ya. Ini kalau dia meskipun tandanya lebih besar sama dengan, dia akan cenderung memilih yang paling kecil 80. Karena kenapa? Kalau dia produksi 90, biayanya akan bertambah. Padahal dia kan kepengen mendapatkan biaya yang paling murah. Biaya yang paling murah itu memproduksi persis sama dengan demand. Gitu, Pak. Ya. Ini kaitannya sama fungsi tujuan, ya. Karena kalau dia memproduksi lebih dari 80, pasti biayanya lebih mahal jika dibandingkan dia hanya memproduksi 80. Oh, gitu. Siap. Y. Oke, jelas ya? Terima kasih, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Silakan Pak Alim. Untuk soal nomor 2 nggak melibatkan tabel yang 103 ya, Pak ya? Yang kebutuhan 103 ini. Tahunnya. Ya. Oh, melibatkan, Pak. Dia kan di-trigger oleh demand, Pak. Berarti ditulis ulang juga berarti persamaan yang untuk yang. Jadi iya, betul. Kasus yang kedua ini juga melibatkan constraint di ini, ya, formulasi yang ada di yang pertama. Oh, ditambah tadi yang biaya shutdown sama reopening ya, Pak? Ya, berarti ditambahin gitu. Karena ini logikanya seperti ini, Pak ya. Di yang kedua ini kan kita asumsikan semuanya kan dibangun. 70, 50, 60, 40. Ini kalau saya operasikan semuanya, ya, saya operasikan semuanya, itu kan berarti ini biayanya kan tinggi. Makanya dia akan memilih mana yang akan di shutdown supaya biayanya lebih murah. Karena kan kebutuhan dayanya kan cuma 80. 80 itu sebenarnya kan hanya bisa dipenuhi oleh misalnya plan 3 sama 4 ini. Berarti saya shutdown yang ini. Nggak perlu saya running, kan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ye. Terima kasih pertanyaannya. Bagus, Pak. Baik, ada pertanyaan lain? Maaf, Pak Hendra, Pak, izin bertanya. Pak. Silakan. Yang tadi, Pak, untuk soal yang nomor 2, tadi kan YIT di soal nomor 1 itu kita rubah, misalnya Y11 sama dengan 1 gitu, Pak, ya? Oh, enggak, yang diubah ininya, Pak, jangan Y, Y-nya yang diubah. Y-nya, X-nya diubah. Jangan pakai Y, karena Y-nya sudah dipakai di soal nomor 1. Oh, iya. Jadi misalnya ya, Anda tulis saja misalnya Y ini diganti dengan istilahnya misalnya apa ya? Misalnya W.
W11. Ya, jangan Y, karena nanti ini konotasinya sama nanti. Iya, Pak. Oke. Demikian juga untuk X di sini. Jangan pakai X. Misalnya U, nah, U11. Nah, seperti itu. Karena variabel X dan Y sudah dipakai di soal yang pertama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, ini bagus ini pertanyaannya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Lagi, Pak. Oke, silakan. Soal nomor 3, Pak. Ini apa? Ada asumsi yang perlu disepakati nggak, Pak? Soal yang nomor 3, Pak. Oh, 3. Oke, baik. Oke, nomor 3 gini ya. Kita jelaskan. Pertanyaannya ini sih, Pak. Untuk apa namanya? Boiler ini apakah bisa, maksudnya harus dikumpulkan gitu, Pak, steamnya ini untuk ke sembarang turbin, atau masing-masing boiler satu misalkan ke turbin satu, atau bebas gitu, Pak? Oh ya, Pak. Kalau ini sembarang, Pak. Jadi steam dari boiler ini bisa ke, misalnya boiler 1 menghasilkan steam, bisa ke turbin 1, bisa turbin 2, bisa turbin 3. Jadi nanti digabungkan jadi satu. Steamnya boiler 1, 2, 3 ini jadi satu, kemudian baru dibagi 1, 2, 3. Oh, baik, Pak. Baik. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Betul. Terima kasih, bagus ini pertanyaannya. Tanya Pak Lut. Silakan. Kalau di soal nomor 2, Pak, ya, di tahun pertama kan harus memproduksi listrik, Pak. Itu berarti untuk shutdown dan reopeningnya gimana, Pak, untuk tahun pertama, Pak? Oke, berarti kan gini. Misalnya X11 sama dengan 1. Ya. Jangan pakai X ya, karena kita sudah pakai notasi di nomor 1 kan sudah pakai X. Misalnya ini adalah U. Ya. U11 sama dengan 1. Kemudian ini U12 sama dengan 0. Ini kan hanya menunjukkan bahwa kondisi plan 1 pada tahun pertama dia itu on. U12 sama dengan 0 berarti pada tahun kedua dia off. Ya. Kalau dia on, U11 sama dengan 1 berarti dia bisa produksi. Nilai X-nya kan dia muncul dia. X-nya kan lebih besar sama dengan 0 dia. Tapi kalau U12 sama dengan 0, maka dia X1. Ya. Berarti nanti ada hubungan antara U dan X. Ya, di sini ya. U11 sama dengan 1 berarti dia on. Berarti nilai X-nya, X11, yang di nomor 1 ya, ini variabel X11 di nomor 1, ini lebih besar sama dengan 0. Tapi begitu U12 nilainya 0, maka nilai X12 ini harus sama dengan 0. Karena dia kan sudah shutdown dia. Kalau sudah shutdown, maka dia nggak bisa produksi dia. Berarti nanti ada hubungan suatu tambahan constraint, yaitu X12 ini harus lebih kecil sama dengan kapasitasnya plan 1 tadi berapa ya? 70. Ya, berarti di sini nanti ada 70 U12. Atau sebenarnya U12 ini sebenarnya kan hampir sama dengan variabelnya Y12 ya sebenarnya ini ya. Ya, sama dengan yang ini. Apa? Ini, constraint yang ini. Hanya X11 lebih kecil sama dengan 70 U11. Nah, ini.
Berarti untuk U11 tuh di tahun pertama tidak ada biaya untuk start unitnya Pak ya? Nggak ada, ya, nggak ada. Karena dia asumsinya semuanya on, ya, semuanya on. Berarti di tahun pertama itu plan 1 sampai 4 itu on semua Pak ya? On semua, ya. Dengan ditandai ini Pak. Tadi ini. Nanti ditambahin ini di soal yang nomor 2 nanti ditambahin sini. Bahwa Y11, Y21, Y31, Y41 itu semuanya sudah berdiri di tahun pertama. Itu masuk ke dalam constraint di soal nomor 2 kan ya Pak? Ya, ini masuk ke constraint yang kedua. Baik. Karena kalau nomor 1 ini kan yang kita cari kan, Y-nya kapan berdiri dan bangkit apa. Ya Pak, baik. Ini yang kedua, constraint yang kedua. Soal nomor 2, nomor 1 nggak ada. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Ya, mohon maaf kita hanya sampai jam 5 ya untuk memberi kesempatan pada teman-teman yang belum sholat. Saya juga belum sholat. Ya, mohon maaf ya, tadi saya mulai jam 3 ya karena ada ini, jadwal yang sudah di setting sebelumnya. Ya. Baik, kita akan bertemu insya Allah besok. Ya, besok saya akan berikan materi baru kalau nggak ada pertanyaan terkait problem yang ini. Ya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang kita dapatkan, yang kita diskusikan ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semoga dapat pencerahan untuk mengerjakan soal.